Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya sekedar pengenalan dan kontrak belajar. Maka saya kira mohon untuk bisa diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan kontrak kuliah kita ya. Pertama yaitu sistem perkuliahan kita hibrid ditunjang dengan ECNOS, jadi nanti tentu ada tatap muka, tapi juga ada mungkin waktu yang menggunakan ECNOS ya, ataupun bisa juga daring seperti saat ini begitu. Nah, adapun penilaian itu berkaitan dengan ujian semester 40%, di semester 30%, tugas 20%, absensi 10%. Dan keaktifan ini bukan bonus poin. Tentu yang perlu teman-teman perhatikan, khususnya berkaitan dengan tugas dan keaktifan, itu insya Allah akan menggunakan aplikasi Eknos. Jadi gunakan sebaik mungkin karena bisa jadi apa namanya itu yang menutupi lubang-lubang ketika kegiatan perkuliahan ataupun dari nilai ujian semester dan semester itu adalah tugas-tugas yang ada di Eknos dan itu kan terekam sehingga mudah bagi saya untuk penilaian di akhir semester gitu. Sebelum kita ke silabus, saya hampir lupa saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yayan Muhammad Royani ya. Saya dari Tasikmalaya. Kemudian jenjang pendidikan saya di YIN Wali Songo S1, S2 di Universitas Diponegoro, ilmu hukum, dan untuk S3 di UIN Wali Songo Semarang. Itu. Saya kira cukup untuk perkenalan ya, apa namanya itu perkuliahan kita. Kemudian sekarang kita bahas sekilas tentang silabus apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah hukum tata negara. Jadi mata kuliah kita ini adalah hukum tata negara. Intinya hukum tata negara itu kita akan belajar konstitusi. Nah, apa aja yang ada di dalam konstitusi? Tentu dasar-dasar negara ya, bagaimana apa namanya organisasi negara ini berjalan. Kenegaraan ini berarti berkaitan dengan struktural organisasi negaranya, kemudian bagaimana hubungan antar struktural ya, fungsi-fungsi struktural, kemudian tentu berkaitan dengan hubungannya warga negara. Nah, maka pengertian dan hukum tata negara tadi sekilas telah saya sampaikan, nanti ada ruang lingkup, asas, sumber, penafsiran dan sejarah hukum tata negara, karena tentu kita juga harus melihat bahwa sistem kenegaraan itu punya variasi dan berbeda-beda begitu ya. Ada sistem monarki, gitu, ada sistem demokrasi, gitu ya. Demokrasi pun macamnya banyak, monarki juga banyak, ada aristokrasi gitu. Nah, ini macam-macam bentuk pemerintahan ya, ataupun bentuk negaranya itu sendiri. Ada sistem pemerintahan, kemudian hierarki perundang-undangan, kemudian lembaga negara. Nah, selanjutnya adalah konsep negara hukum. Nah, ini udah bagian daripada dasar-dasar negara bahwa kita negara hukum, kemudian teori konstitusi dan kekuasaan negara dalam hukum tata negara, kemudian konsep pemerintahan daerah, konsep HAM dan keluarga kenegaraan, ini sudah berkaitan dengan negara dan warga negara, kemudian konsep parpol dan pemilu, serta terakhir adalah penutup. Baik, saya kira untuk perkenalan terkait dengan mata kuliah kita cukup singkat ya. Nah, namun yang perlu saya apa namanya tekankan bahwa selama perkuliahan saya harapkan ada banyak gagasan-gagasan baru dari teman-teman mahasiswa ini untuk mencoba menganalisa problem-problem kekinian yang nanti dijawab dengan teori-teori yang kita telah pelajari. Bisa saja
bentuk dari UAS atau UTS itu adalah analisa-analisa tentang kasus yang berkaitan dengan kewarganegaraan ataupun yang berkaitan dengan hukum konstitusi kita, begitu ya, hukum konstitusi kita, sehingga punya ya minimal semacam legal opinion lah, atau lebih baik lagi karya ilmiah, begitu ya. Nah, ini yang mungkin apa namanya itu tujuan dari mata kuliah kita. Baik, saya kira untuk pengantar mata kuliah pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.